Kan suka ada ya pasien datang-datang, "Dok, saya nggak bisa pakai skincare, tiap pakai skincare merah, gatal, apa segala macam." Kulit sensitif itu sama nggak sih dengan kulit alergi, Dokteran? Berbeda. Orang kulit sensitif tuh sebenarnya ada dua. Yang primer artinya tanpa keluhan penyakit tertentu dia emang punya kulit sensitif. Tapi kebanyakan sih di pasien itu adalah yang kedua, yang sekunder. Ada nggak sih perawatan khusus, misalnya pelembab yang khusus atau skincare lain, dan gimana cara milihnya untuk orang yang kulitnya sensitif? Sunscreen seberapa pentingnya? Terus sama pemilihannya gimana? Sunscreen itu penting banget. Semua produk yang labelnya natural itu pasti aman, nggak mungkin bikin kulit sensitif. Mitos atau fakta? Halo sahabat Perdoski, jumpa lagi dengan saya Dr. Litya Ayu SPDVE di acara Podcast Perdoski Derm Dialog. Di episode ke-7 ini, kita akan membahas mengenai masalah kulit sensitif. Dan narasumber kita hari ini adalah Dr. Margareta Indah Maharani, SPDVE. Kalau saya manggilnya Dokran. Halo Dokran. Hai Dok Litya. Halo, boleh sapa dulu sahabat Perdoski? Halo sahabat Perdoski, saya Dr. Margareta Indah Maharani, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Oke, sahabat Perdoski, Dokran ini bukan namanya aja Dokran, tapi dia adalah dokter yang suka berlari. Kesini tadi lari, Dokran? Lari dari rumah ya. Oke, pantesan udah glowing sehat gitu ya wajahnya. Oke, ngomongin soal wajah glowing sehat, hari ini kita tuh mau ngomongin tentang kulit sensitif. Kan suka ada ya pasien datang-datang, "Dok, saya nggak bisa pakai skincare, tiap pakai skincare merah, gatal, apa segala macam." Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan kulit sensitif itu apa sih, Dokran? Oke. Kulit sensitif itu sebenarnya gini Dok Lit, adalah suatu sensasi, jadi keluhannya subjektif yang dirasakan oleh pasien. Biasanya ada rasa stinging, ada rasa burning, terbakar, panas, bahkan sakit, dan ada bisa kemerahan, bisa juga nggak kemerahan. Pada sensasi kulit itu rasangannya padahal normal-normal aja. Kalau di kulit orang normal harusnya sih nggak ada apa-apa, harusnya gitu nggak ya. bereaksi demikian. Tapi pada orang-orang yang kulitnya sensitif ternyata ada keluhan seperti itu. Nah itulah kulit sensitif. Oke, kalau subjektif berarti belum tentu orang lain melihat tapi dia merasakan gitu ya. Benar. Nah, kulit sensitif itu sama nggak sih dengan kulit alergi, Dokteran? Berbeda, Dok. Bedanya Jadi, apa, Dok? Kalau kulit sensitif itu sebenarnya dia itu ada reaktivitas yang berlebihan, walaupun tidak melibatkan suatu mekanisme imun secara spesifik. Beda dengan kulit yang alergi. Kalau kulit alergi ini ada suatu reaksi hipersensitivitas, jadi melibatkan sistem imun yang spesifik, dan di situ ada proses alergen berpengaruh di proses perjalanan penyakitnya. Oke, jadi kalau tadi dibilang sebenarnya nggak ada respons imunologis khusus gitu yang terjadi pada kulit sensitif. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi? Nah, pada kulit sensitif ini, kalau kita teliti nih, di penelitian kita akan menemukan ada 3 hal spesifik yang terjadi di kulit sensitif. Yang pertama, adanya TEWL yang meningkat, transepidermal water loss yang lebih tinggi. Artinya banyak Jadi air banyak yang air yang menguap keluar, ya. lepas. Yang kedua juga ditemukan adanya stratum corneum yang hidrasinya lebih rendah. Wajar ya, tadi kan penguapannya besar, makanya airnya jadi lebih sedikit. Betul. Dan yang ketiga adanya peningkatan pH di permukaan kulit, yang artinya kulitnya jadi lebih basah. Kalau lebih basah ini akan mengaktifkan enzim tertentu yang akan merusak kulit. Dari ketiga faktor tadi ternyata akan menyebabkan suatu pelepasan sitokin, yaitu zat-zat yang menyebabkan reaksi peradangannya. Nah, itulah yang terjadi pada kulit sensitif, di mana semua ini terjadi akibat skin barrier yang terganggu. Dokteran, kalau kan ada penyakit-penyakit lain yang mungkin bikin kulitnya jadi lebih sensitif gitu, bisa nggak sih, Dokteran? Bener, bisa banget Dok Lit. Jadi orang kulit sensitif tuh sebenarnya ada dua. Yang primer artinya tanpa keluhan penyakit tertentu dia emang punya kulit sensitif. Tapi kebanyakan sih di pasien itu adalah yang kedua, yang sekunder, yaitu orang-orang yang punya kulit sensitif karena punya permasalahan kulit sebenarnya. Permasalahan kulit yang sering ditemui itu adalah orang-orang dengan dermatitis atopi, dermatitis seboroik, terus kemudian dengan acne, dengan rosacea, itu termasuk orang-orang yang kulitnya lebih sensitif daripada pada umumnya. Jadi kalau keluhannya udah jelas ada penyakit terus sensitif itu memang wajar ya, tapi hati-hati juga kadang-kadang orang nggak tahu kalau dia sakit misalnya rosacea gitu, taunya cuma kulit sensitif aja. Jadi kalau gitu mungkin perlu periksa ke SPDVE ya, dokterannya. Benar, karena harus didiagnosis yang benar. Penyakitnya sendiri harus ditangani dulu, kalau enggak masalah kulit sensitifnya ini nggak akan selesai. ya.
Betul. Oke. Baik sahabat Perdoski, tadi dikatakan bahwa pada kulit sensitif terjadi peradangan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan rasa sensasi gatal, perih atau terbakar seperti tadi dijelaskan oleh Dok Ran. Baik Dok Ran, di pengalaman praktek sehari-hari pasti Dok Ran sering nemu ya orang yang mengeluh kulitnya sensitif. Nah, di antara mereka itu sebenarnya penyebab apa sih yang paling sering merangsang kulit sensitif ini? Oke, jadi benar banget di pengalaman kita praktek sehari-hari ini banyak pasien mengeluh kulitnya sensitif. Kita tahu sebenarnya terjadi ada gangguan skin barrier. Tapi pencetusnya apa dong gitu ya. Ada faktor internal, biasanya pengaruh perubahan hormonal, juga pengaruh stres, itu ngaruh banget. Dan pengaruh dari eksternal, biasanya dari lingkungan. Misalnya lingkungan yang berangin, lingkungan yang sangat dingin, sangat panas. Kemudian juga dari penggunaan skincare, misalnya menggunakan bahan zat aktif yang terlalu kuat, atau skincare yang mengandung pewangi, mengandung alkohol, itu bisa berpengaruh pada tercetusnya keluhan kulit sensitif. Oke. Tapi berarti sebenarnya orang yang mengeluh kulitnya sensitif itu kan sebenarnya udah sadar ya bahwa kalau aku mengerjakan ini mungkin kulit sensitifku akan bereaksi gitu. Nah, sebenarnya apa loh, sih? Dok Lid. Kenapa? Kadang-kadang orang nggak tahu, pakai aja terus kok makin nggak nyaman, tapi nggak sadar bahwa itu ternyata penyebabnya adalah ada yang dia pakai itu, betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kita dokter mesti ngebantuin pasien untuk menemukan cari apa sih penyebabnya, gitu sehingga kalau udah tahu baru bisa kita menghindari. Ya, nah ini kan kita harus ngasih tahu nih ke sahabat Perdoski apa sih kesalahan-kesalahan atau yang tidak seharusnya dikerjakan pada orang yang kulitnya sensitif. Bisa dijelasin nggak Dok Ran? Jadi biasanya nih kalau kita ngomongin tentang skincare yang sering bikin problem di kulit sensitif tuh biasanya karena penggunaan over cleansing. Jadi kadang-kadang terlalu sering cuci muka atau pakai sabun cuci muka yang nggak lembut, yang harsh gitu ya. Terus kemudian over exfoliation. Jadi penggunaan bahan-bahan yang seperti AHA, BHA ternyata untuk kulit orang sensitif tuh agak ganggu banget gitu. Padahal pengennya peeling-peeling biar kinclong gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa. Kemudian penggunaan skincare yang berlapis-lapis, layering, double layer, berlapis-lapis sehingga zat aktifnya ini bisa berpengaruh sama kulit yang tadi sensitif ini. Jadi pencetusnya banyak zat aktif. Jadi banyak zat aktif gitu ya. Jadi sahabat Perdoski hati-hati ya kalau kulitnya sering sensitif, ada keluhan gatal, perih, rasa terbakar, mungkin skincare yang digunakan itu penyebabnya. Nah Dok Ran, sekarang untuk perawatan nih supaya nggak gampang kambuh ya kulit sensitifnya, ada nggak sih perawatan khusus, misalnya pelembab yang khusus atau skincare lain, dan gimana cara milihnya untuk orang yang kulitnya sensitif? Oke, jadi benar banget kata Dok Lid ini. Untuk orang kulit sensitif, baiknya adalah memilih skincare yang memang didesain formulated untuk kulit-kulit sensitif. Jadi kalau penggunaan cleanser ya, pembersih itu pilihlah pembersih yang gentle formula. Jadi dia tuh tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit-kulit yang sensitif. Kemudian cuci muka secukupnya, 2-3 kali sehari. Kalau berlebihan justru akan merusak si skin barrier-nya. Yang udah terganggu malah tambah terganggu kan. Kemudian pemilihan moisturizer atau pelembab. Pilih pelembab-pelembab yang sudah didesain untuk mempertahankan dan memperkuat skin barrier. Contohnya yang mengandung ceramide. Kemudian juga misalnya yang mengandung tadi kan emollient ya, yang mengandung humectan nih, misalnya hyaluronic acid, itu bagus untuk mengikat kelembapan di kulit. Selain itu juga jangan pilih yang ada perfumenya atau yang mengandung alkohol, itu nggak cocok lah, tidak bisa mengiritasi justru ya, nggak sesuai sama untuk kulit sensitif ya, bisa memicu kulit sensitifnya. Dan bahan-bahan itu udah bisa dilihat semua di ingredient ya Dok Ran ya, asal kita mau baca. Jadi mesti hati-hati memang untuk pemilihan pelembab atau skincare lainnya ya. Untuk kalau selain pelembab nih Dok Ran, sunscreen seberapa pentingnya? Terus sama pemilihannya gimana? Sunscreen itu penting banget buat orang-orang yang kulitnya sensitif karena pajanan sinar matahari atau UV ini juga bisa mencetuskan si reaksi sensitif tadi. Jadi gunakan secara rutin sunscreennya, dan untuk kulit sensitif sebaiknya pilih yang physical sunscreen atau yang mineral base. Jadi akan lebih nyaman, aman untuk kulit sensitif.
Ya, kalau mineral sunscreen itu kan agak white cast ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting aman untuk kulit, nggak bikin sensitif, merah, perih atau lain-lain ya Dok Ran ya. Iya, yang penting aman dan nyaman buat kulit kita. Betul. Oke, jadi sahabat Perdoski, itu dia bagi yang berkulit sensitif, hati-hati dalam pemilihan baik cleanser, pelembab maupun sunscreen. Sahabat Perdoski, kita masuk ke momen yang seru nih, yaitu mitos atau fakta. Dok Ran, saya punya beberapa pernyataan, tolong dikonfirmasi apakah ini mitos atau fakta. Oke. Yang pertama, semua produk yang labelnya natural itu pasti aman, nggak mungkin bikin kulit sensitif. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Mitos, karena bahan natural tuh bukan berarti dia gentle untuk kulit loh ya. Jadi natural misalnya termasuk essential oil itu bisa juga menyebabkan iritasi di kulit. Justru harus hati-hati. Oke, bahkan natural itu bisa aja ada tanaman beracun tuh natural juga ya Dok Ran ya. Jadi harus hati-hati untuk milih bahan natural. Dan kadang-kadang konsentrasinya juga perlu kita perhatiin. Oh iya, betul. Kalau terlalu tinggi walaupun bahannya aman juga bisa bikin sensitif ya ke kulit. Oke, yang kedua, kulit berminyak itu nggak mungkin sensitif. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Semua jenis kulit bisa sensitif, baik kulit kering, kulit normal, kulit berminyak itu bisa bikin, artinya bisa tetap kulitnya sensitif. Juga artinya orang yang kulitnya berminyak, minyaknya banyak, nggak berarti dia nggak sensitif. Oke, karena tadi reaksinya sendiri nggak terpengaruh sama produksi minyak ya, mekanismenya. Bahkan kalau kulit berminyak tapi ada penyakit yang lain juga bisa jadi kulit sensitif ya Dok Ran ya. Iya, betul. Oke, nah yang terakhir nih, kalau pakai skincare terus perih gak usah takut, itu bukan karena kulit sensitif tapi karena obatnya bekerja. Mitos atau fakta? Mitos banget ya sahabat Perdoski. Jadi kalau kita pakai skincare dan kemudian ada rasa perih atau cekit-cekit itu jangan bilang oh ini obatnya lagi bekerja. No, jangan diterusin, sebaiknya stop. Itu sebenarnya tanda-tanda kulit kita merasa terganggu dan itu tanda-tanda iritasi. Jadi itu mitos banget. Oke. Tapi Dok Ran mungkin ada beberapa obat gitu ya yang sensasinya memang agak cekit-cekit tapi kita juga harus lihat bahan aktifnya mungkin ya. Mungkin kalau cekit-cekit yang dimasuk agak dingin-dingin ada mentolnya itu beda sama cekit-cekit perih gitu ya. Oke. Ya jadi sahabat Perdoski, hati-hati jangan begitu saja percaya mitos di luar sana. Cari kebenarannya, kalau perlu konsultasi ke dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Dok Ran, sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain soal kulit sensitif ini, tapi kita terbatas pada durasi. Jadi untuk penutup minta take home message dong dari Dok Ran untuk sahabat Perdoski di luar sana yang mungkin mengalami kulit sensitif. Baik sahabat Perdoski, kalau kamu punya kulit sensitif, ciri-cirinya adalah rasa tidak nyaman, perih, berning, terbakar, nggak nyaman di kulit. Itu bisa jadi kamu punya kulit sensitif. Oleh karena itu, skincare kamu harus perhatikan, gunakan gentle cleanser, gunakan pelembab yang diformulasi untuk kulit sensitif, dan tetap rajin menggunakan sunscreen yang nyaman, aman untuk kulit sensitif. Jangan lupa, kalau kamu punya masalah kulit seperti itu, konsul ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika supaya mendapatkan penanganan yang tepat dan aman. Oke, terima kasih Dok Ran. Itu tadi sahabat Perdoski bincang-bincang kita mengenai kulit sensitif. Jadi hati-hati untuk pemilihan skincare dan evaluasi kalau skincare kamu membuat keluhan merah, kering, gatal atau yang lain. Sahabat Perdoski, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kesehatan dermatologi, venerologi, dan estetika, kunjungi Instagram dan website di bawah ini. Nantikan podcast Perdoski Derm Dialog berikutnya yang tentunya akan menghadirkan narasumber yang seru dan topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi, jangan lupa, masalah kulit, SPDVE ahlinya.